Halo teman-teman, selamat datang di Isaac Live. Dan hari ini kita akan membahas satu berita tentang iPhone SE 2022 yang resmi akan dijual di Indonesia dan harganya itu mulai 7 jutaan. Ini kebetulan buka situs macmac.grid.id ya. Judul beritanya daftar harga iPhone SE 2022 resmi Indonesia mulai 7 jutaan. Nah, kita tahu sendiri kalau kita cek di GSM Arena, iPhone SE 2022 itu dirilis oleh Apple tahun ini ya, di Maret, 8 Maret, dan spesifikasinya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini udah tersedia, lalu punya dimensi 4,7 inch, punya kamera utama 12 megapiksel, 4 GB RAM, dan ini punya 2018 mAh baterai. Jadi ini cukup mendekati lah ya dengan iPhone 13 mini yang sekarang saya pakai. Dan ini udah support IP67 dust water resistant ya, dan banyak lagi. Dan yang paling oke sebenarnya ini tuh udah pakai Apple A15 Bionic ya, dengan 5 nanometer. Kalau kita compare dengan iPhone 13 mini, kita akan lihat perbandingannya kayaknya nggak terlalu bakalan jauh ya. Di sini ini ada perbedaan di paling di layar ya, ada perbedaan di layar karena kalau di iPhone SE ini masih pakai LCD, sementara kalau di iPhone 13 ini udah pakai OLED ya. Kemudian ukuran layarnya 4,7 5,4 inch. Kerapatan pikselnya masih menang di 13 tentunya, karena ini memang kita tahu kalau 13 kan flagship ya. Sementara kalau iPhone SE ini second lah ya, nggak flagship banget, tapi juga harganya mahal banget ya. Ini sama banget. Jadi ini tuh kayaknya nggak ada perbedaan dari sisi software ya, hardware sorry. Ini tuh dari chipset sama, lalu CPU juga kayaknya sama, lalu GPU sama. Wow. Oke, dan kita cek balik lagi harganya. Setelah kalau baterai tadi udah dibahas, itu perbedaannya 2018 mAh, sementara kalau iPhone 13 mini ini 2438 mAh, jadi agak beda sedikit ya. Oke, kita balik. Nah, jadi di berita Mac ini ditulis daftar harga iPhone SE 2022 resmi Indonesia mulai 7 jutaan, berarti ini yang kapasitas 64 GB. Perangkat iPhone SE 2022 akan segera dijual secara resmi di Indonesia, tepatnya tanggal 17 Juni mendatang. Jadi ini udah tanggal 13, berarti masih ada 1, 2, 3, 4 hari lagi ya, ini bakalan dijual. Jadi dengan spek CPU A15 atau A15 Bionic. Lalu ini juga tadi ya udah 5G, layar yang kecil banget, dan Touch ID. Ini tuh Apple menciptakan iPhone SE untuk menggait pengguna smartphone merek lain untuk mencoba iPhone pertama kali, atau juga kamu yang gemar dengan iPhone ukuran kecil dan ingin tetap mendapatkan update iOS hingga 4-5 tahun lagi. Ya, memang salah satu kelebihan dari iPhone SE, atau mungkin katakanlah seri SE, adalah bentuknya yang compact. Kalau dulu kan gue pengen banget sebenarnya iPhone SE terbaru itu, baik dari 2000 SE Gen 2 maupun SE Gen 3 itu ngusung desain yang sama dengan SE generasi pertama, tapi ternyata Apple memilih untuk menggunakan bahasa desain dari iPhone 8 yang kemudian terus dibawa sampai dengan iPhone SE generasi kedua ya, generasi ketiga sorry. Nah, produk iPhone SE kalau kita baca nih, dijual di Amerika Serikat dengan harga $429, menjadikannya iPhone keluaran tahun 2022 dengan harga paling murah
dibandingkan iPhone 13 series tentunya. Nah, kalau kita lihat harganya ini menurut MacMac itu bakalan di Singapura ya, kalau kita mengacu Singapura, iPhone SE dijual dengan harga $699 Singapura untuk kapasitas 64 GB, lalu $769 Singapura untuk yang 128, dan $939 Singapura untuk yang 256. Kalau kita konversi ke rupiah, itu harganya 7,5 juta, 8,3 juta, dan 10 juta. Nah, bagaimana dengan harga iPhone SE 2002 di Indonesia? Nah, kalau diambil dari data di laman iBook.com, produk iPhone SE 2002 yang akan dijual mulai 17 Juni mendatang dengan harga mulai 7,9 juta. Berikut harga lengkapnya. Coba kita cek di iBook. Oke, nah ini dia udah muncul di sini dan ini segera tersedia. Oke, jadi ini dia. Jadi harganya tuh 7,9 cukup mahal. Lalu yang 128 ini 9 juta, dan yang 256 GB ini 10 juta. Kita akan compare coba dengan harga untuk iPhone 11. Oke. Sejauh ini sebagian iPhone 11 juga masih ready di iBook. Kalau kita cek ya. Nah, jadi harganya tuh sama ya sebenarnya dengan iPhone 11 64 GB. Oke. Sementara kalau yang 128 9,24, di sini juga 9,49, dan 256 itu 14,9. Sementara kalau SI itu 10,9. Nah, jadi balik ke teman-teman nih, apakah suka yang compact, yang kecil layarnya kayak iPhone SE generasi ketiga ini, meskipun tadi ya konsekuensinya banyak pengurangan dari layar yang lebih kecil, baterai yang lebih kecil, tapi kalau memang suka yang compact dengan fingerprint yang memang bikin nostalgia banget, it's okay to choose iPhone SE generasi ketiga ya. Tapi kalau misalnya, dan juga ya dapat chipset terbaru dan juga dapat koneksi 5G. Tapi di iPhone SE, iPhone 11 kan memang tidak atau belum 4G dan masih menggunakan chipset lama dari Apple ya. Yakni kita cek kalau nggak salah itu pakai A13 Bionic. Jadi memang nggak terlalu jauh juga sih sebenarnya. A13 dan juga A15 ini ada dua generasi lagi ya, tapi menurut gue sih sebenarnya nggak terlalu jauh perbedaannya kalau misalnya lo pernah megang kedua device ini, menurut gue sih ya, karena memang produk Apple juga sejauh ini tetap bagus ya untuk digunakan dalam waktu yang cukup lama. So, sekali lagi balik ke teman-teman, apakah akan membeli iPhone SE generasi ketiga ini dengan harga masing-masing? Kita tahu nih mulai dari 7,9 juta atau 8 juta lah ya ini, sampai dengan 11 juta. Ini balik ke teman-teman, tapi tadi ya bakalan dapat banyak sekali apa sih namanya tuh, dapat fitur-fitur terbaru ya, dari mulai chipset dan juga dari jaringan 5G. Tapi kalau misalnya nggak mau, pengen yang layarnya lebih besar, yang daya baterainya juga lebih besar ya, pilihnya ke iPhone 11 ini. Oke, thank you buat kalian yang nonton. Selamat memilih dan selamat menunggu sampai 17 Juni 2022.